Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mengerjakan tugas penyuluhan berjudul stek bunga bougainville dengan perangsang bawang merah. Sebelumnya, perkenalkan nama kami. Saya Fari Indra Priski, NPM 2023010175. Dan nama saya Dara Jelita Buru Siregar dengan NPM 2013010155. Baik, dan saya sendiri di sini, Geri Tarindo Sembiring dengan NPM 2030100143. Nah, sebelum kita memulai penyuluhan, di sini saya akan memperkenalkan diri tentang kami bertiga. Saya sendiri sebagai penyuluh dan Fahri sebagai peserta dan bertanya, dan teman saya juga si Dara akan sebagai peserta dan dia juga akan bertanya. Baik, semoga teman-teman bisa melihat hasil dari penyuluhan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kakak dan abang sekalian yang sudah bisa menghadiri acara kita hari ini, yaitu adalah penyuluhan. Dan di sini saya sendiri, Geri Tarindo Sembiring, akan menyuluh tentang judul kita hari ini, yaitu adalah stek pada tanaman bunga bougainville menggunakan bawang merah sebagai perangsang. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama, ada sedikit baiknya kita menjelaskan tentang apa itu stek bunga bougainville. Jadi di sini kenapa kita menggunakan stek bunga ini? Karena kita tahu sendiri zaman sekarang banyak tata cara perbanyakan tanaman. Contohnya dari ibu-ibu rumah tangga atau kakak-kakak sekalian yang sering menggunakan atau memperbanyak tanaman bunga di rumah. Jadi terkadang kan bingung ingin menanamnya kembali atau memiliki satu batang ingin berbanyak, susah atau bingung menanamnya bagaimana. Jadi di sini kita ada cara, yaitu adalah stek pada bunga bougainville agar lebih mudah untuk memperbanyak tanaman. Karena memperbanyak tanaman bunga bougainville ini dengan cara stek ini, yaitu adalah stek perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Baik, sebelum kita masuk ke proses berikutnya, angka baiknya di sini saya akan menjelaskan tentang stek pada bunga bougainville. Jadi di sini bunga kertas atau bougainville ini adalah salah satu tanaman hias yang ditemukan tumbuh di Brazil. Kemudian dikenal dari banyak tempat, kemudian tinggallah sampai ke negara kita ini, adalah Indonesia. Bunga kertas ini punya gaya hidup yang unik, yaitu tumbuh subur mengeluarkan bunga warna-warni dengan banyak warna dan banyak bunga yang membuat kita senang gitu melihatnya. Dan bunga ini biasa akan tumbuh melimpah pada musim kemarau dan akan gugur pada musim hujan. Maksudnya musim hujan ini ketika nanti musim kemarau bunga itu akan melimpah tumbuh, lalu ketika musim hujan maka bunganya akan habis, rontok tidak pun habis tapi perlahan akan habis. Jadi biasa bunga ini banyak difavoritkan pecinta bunga untuk dijadikan koleksi tanaman hias mereka. Salah satu alasan mengapa bunga ini banyak disukai adalah karena tanaman bunga kertas atau bougainville ini dapat ditanam dengan cara yang mudah. Apalagi cara merawat bunga ini juga tidak begitu ekstrim. Namun hasil yang kita dapat dari menanam bunga bougainville ini adalah pemandangan yang indah. Ya itulah sedikit banyaknya penjelasan saya. Jadi mari kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu adalah mungkin di sini ibu-ibu atau bapak atau abang dan kakak sekalian bingung bagaimana sih untuk proses stek batang bunga bougainville itu. Jadi pertama kita ambil batang bunga bougainville yang sudah tua seperti ini, kemudian di ujungnya itu kita potong seperti ini secara lancip. Kenapa? Agar nanti di sini terjadi namanya pertumbuhan akarnya. Kemudian kita gunakan bawang merah. Kenapa harus bawang merah? Karena bawang merah ini perangsang bagi tanaman agar pertumbuhan akarnya terjadi lebih cepat. Kenapa harus lebih cepat? Karena kadang kita melakukan stek batang ini karena terlalu lamanya stek pertumbuhan akar, akhirnya gagal atau mati. Jadi di sini kita menggunakan bawang merah
yaitu seperti ini. Kita potong lancip, lalu kita oleskan seperti ini. Kenapa harus dioleskan? Karena ketika kita oleskan seperti ini, maka perangsang ini akan bekerja ketika kita tanam di media tanam seperti ini sampai basah. Nah, sampai basah seperti ini. Setelah kita lakukan seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam media tanam kita. Biasa digunakan ke dalam polybag yang diisi tanah. Setelah kita tancapkan ke dalam media tanam kita, lalu kita rapikan. Kira-kira kedalamannya sekitar 15 cm kita gunakan kedalamannya untuk menanamnya. Setelah itu, setelah kita rangsang seperti ini, kita tanam dalam polybag, lalu kita sungkup. Nah, jadi agar kakak dan abang lebih mengerti, saya sudah menyediakan beberapa bahan agar bisa dicontoh di rumah. Jadi di sini saya sudah menyediakan polybagnya. Mohon maaf, sudah ada polybag, sungkupnya, dan kalau bawang merah dan batang bunga bougainvillea sudah saya tunjukkan. Jadi pertama kita ulang aja, kita rangsang dulu, kemudian kita tanam sepanjang tadi sudah tandai 15 cm. Ya, kita cucukkan ke dalam tanah seperti ini. Nah, setelah kita cucukkan ke dalam tanah seperti ini, kita sungkup agar pertumbuhannya itu lebih cepat dan terhindar dari udara luar. Seperti ini kita sungkup, kalau bisa sampai tertutup rapat. Nah, jadi seperti ini sudah selesai. Jadi untuk secara perawatannya kakak dan abang bisa sederhana saja, kakak taruh atau abang taruh di bagian sekitar rumah. Kemudian nanti mungkin sekitar seminggu sekali dibuka sungkupnya, tapi tidak harus lama, paling tidak sekitar mungkin 1 jam 2 jam, lalu ditutup kembali. Jadi seperti itulah proses penyungkupan terhadap bunga bougainvillea yang kita tanam menggunakan media tanah dengan cara cangkok. Jadi inilah adalah contohnya. Baik, untuk kakak dan abang sekalian, apakah ada yang ingin kakak dan abang tanyakan? Persilahkan. Bang, saya ingin bertanya, Ya. kenapa sih harus memakai bawang merah sebagai metode perangsangnya? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Nah, untuk penjelasannya, kenapa harus bawang merah? Karena di bawang merah ini ada zat yang terkandung, yaitu adalah zat auksin. Kenapa auksin? Karena auksin itu adalah hormon tumbuhan yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan pemicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem atau auksin. Dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan tanaman. Karena di bawang ini mengandung zat yaitu ada auksin, sitokinin dan gibrelin di sini. Jadi dia bisa memacu pertumbuhan akar pada tanaman bunga bougainvillea. Karena kita melakukan stek batang kan tidak ada akar. Jadi kenapa kita lakukan perangsangan? Agar di situ bisa terjadi pemicu mempercepat pertumbuhan akar pada stek kita ini. Baik Bang, terima kasih. Baik, Kak. Bang, Ayo. ini saya mau nanya bang sama abang kan bang, pas abang nyuruh tadi bang. Ini kenapa harus pakai sungkup ini bang, pakai plastik ini bang? Kalau nggak pakai pun kenapa bang? Itu saya tanya. Izin tanya ya bang. Iya, iya. Jadi kenapa harus pakai penyungkup? Karena penyungkup ini adalah sebagai pengatur suhu atau penjaga suhu pada stek batang kita kali ini. Kenapa gitu? Agar terjaga kelembapannya, terjaga suhunya, agar ketika terjadi yang namanya pertumbuhan pada stek ini akan terhindar dari yang namanya udara mungkin. Makin anjing apa pertanyaan? Udah nggak apa-apa kita aja. Kau tanyanya jangan kenapa gitu Kak, bang kenapa harus menggunakan sungkup? Oh iya udah ya. Ya, satu. Bang, aku mau nanya lah bang. Ya, Bang. Abang kenapa pas kita setek, kenapa kita harus pakai sungkup ini bang? Tanya Oh. bang aku ya bang. Jadi begini, kenapa harus menggunakan sungkup? Karena sungkup ini sebagai penjaga suhu dan penjaga kelembapan terhadap tanaman kita ini atau stek kita ini. Agar terjaga dia suhu dan kelembapan pada tanaman ini. Kalau kita sungkup, tidak terjaga. Jadi gampang atau bisa terjadi yang namanya kegagalan atau kematian pada stek kita ini. Oh gitu ya bang. Iya, Bang. Oh, kalau gitu terima kasih ya bang Baik, atas penyanyi Bang. bang. Jadi- Yang abang berikan ya bang. Ya, terima kasih Bang. Sekali lagi. Bang. Jadi seperti itulah penjelasan untuk materi kita kali ini. Terima kasih kakak dan abang yang telah bersedia untuk mengikuti penyuluhan kita hari ini, dan itulah penyuluhan kita hari ini. Terima kasih. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang.